Piala AFF 2024, Timnas Indonesia tak perlu main cantik saat menjamu Filipina, yang penting menang dan ke semifinal. Timnas Indonesia menatap laga terakhir di babak penyisihan grup B Piala AFF 2024 dengan menjamu Filipina di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Laga nanti akan menentukan langkah skuad Garuda mampu lolos atau tersingkir dari turnamen antar negara ASEAN edisi ke-15 ini. Timnas Indonesia wajib move on setelah kalah 0-1 di markas Vietnam pada pertandingan ketiga, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Gol tunggal Nguyen Quang Hai di babak kedua, membuat Indonesia pulang dengan tangan hampa dari Stadion Vietri di Puto. Sebelum kalah di Vietnam, Timnas Indonesia membungkus kemenangan 1-0 atas tuan rumah Myanmar pada laga pertama tanggal 9 Desember tahun 2024. Kemudian Asnawi Mangkualam CES dipaksa bermain draw 3-3 oleh Laos di kandang sendiri tanggal 12 Desember tahun 2024. Sementara, Filipina kembali bermain imbang 1-1 saat menjamu Vietnam di Manila, Rabu malam tanggal 18 Desember tahun 2024. Timnas Indonesia untuk sementara berada di urutan kedua klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan nilai 4. Tertinggal 3 angka dari Vietnam. Praktis, tidak ada opsi lagi selain menang atas Filipina dan lolos ke semifinal. Kemenangan atas Filipina akan membuat Timnas Indonesia lolos ke babak berikutnya atau semifinal. Kemungkinan besar, pasukan Sintayong bisa finish sebagai runner-up, mengingat Vietnam akan menjamu Myanmar di kandang sendiri pada laga terakhirnya. Filipina juga tidak boleh diremehkan oleh Timnas Indonesia. Namun, dengan berbagai keuntungan, terutama bermain di kandang sendiri dan punya masa recovery lebih lama, membuat Timnas Indonesia diprediksi mampu menundukkan The Azkals. Sebagai tuan rumah, melawan Filipina yang banyak pemain naturalisasi, ia harus mencari kemenangan untuk lolos ke semifinal, bukan permainan. Hasil yang bisa diterima para pendukung sekarang adalah menang dan melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Sebelum kita lanjut silahkan subscribe, like, bagikan dan nyalakan lonceng, untuk mendapatkan berita olahraga terbaru dari channel Cerita Olahraga. Menilik 3 pertandingan yang telah dijalani, masih ada sejumlah kekurangan yang harus dibenahi. Di Piala AFF 2024 ini, Timnas Indonesia turun dengan mayoritas pemain di bawah usia 22 tahun. Lini tengah dan depan diakui Aris Budi masih butuh peningkatan. Dari 4 gol yang dicetak ke gawang lawan dalam persaingan di grup B, dihasilkan masing-masing oleh pemain belakang yakni Asnawi Mangkualam, brace dari Muhammad Ferrari, dan 1 gol dari Kadek Arel. Adapun dalam daftar Timnas Indonesia U22 yang berlaga di Piala AFF kali ini, ada nama-nama Hoki Caraka, Victor Detan, Ronaldo Kuateh, dan Rafael Struijk. Jujur saja, suplai bola dari tengah memang masih kurang. Untuk itu, Rafael Struijk dan Hoki Caraka agak kesulitan berkembang, dari lini tengah sulit berkreasi. Selain itu kita bisa memanfaatkan skema serangan balik yang cepat, jelasnya. Kemudian penyelesaian akhir harus benar-benar bisa menjadi gol karena susah sekali mencari peluang. Jangan terlalu percaya diri, lupakan hasil melawan Vietnam kemarin, dan fokus untuk bisa menang atas Filipina, tegasnya. Mantan pemain dan juga ex-pelatih Persik Kediri itu menambahkan bahwa Marcelino Ferdinand CES menghadapi tekanan yang tidak mudah dalam menghadapi Piala AFF 2024. Tekanan itu tidak hanya datang dari kubu lawan, tetapi juga dari para pendukung Timnas Indonesia sendiri. Sebagai catatan, ikut serta di sebuah kejuaraan yang minimal harus punya target. Indonesia sudah 6 kali runner-up, sudah sewajarnya punya target juara, imbuhnya. Masyarakat terbelah, ada yang tahunya Timnas juara apalagi pelatihnya STY sebagai pelatih hebat. Tapi, di sisi lain, skuadnya adalah pemain muda dan debutan, yang menjadikan turnamen ini sebagai wadah generasi. Saya melihat ini sebuah tekanan yang datang tidak hanya dari tim lawan, tapi juga dari dalam negeri sendiri, tegas Aris Budi. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, comment, share and subscribe.